Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Sari, NPM 2051932 dari program studi S1 Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Bahaya Mie Instan bagi Kesehatan. Pengertian: mie instan adalah mie yang sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak dan bisa dipersiapkan untuk konsumsi hanya dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada dalam paketnya. Sejarah singkat mie instan di dunia. Mie instan diciptakan oleh Momofuku Ando pada 1958, yang kemudian mendirikan perusahaan Nissin dan memproduksi produk mie instan pertama di dunia, chicken ramen, atau ramen adalah sejenis mie Jepang rasa ayam. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 1971 ketika Nissin memperkenalkan mie dalam gelas bermerek Cup Noodle. Kemasan mie adalah wadah styrofoam tahan air yang bisa digunakan untuk memasak mie tersebut. Inovasi berikutnya termasuk menambahkan sayuran kering ke gelas, melengkapi hidangan mie tersebut. Menurut sebuah survei Jepang pada tahun 2000, mie instan adalah ciptaan terbaik Jepang pada abad ke-20. Di urutan kedua dan CD hanya di urutan ketiga. Hingga 2002, setidaknya ada 55 juta porsi mie instan dikonsumsi setiap tahunnya. Sejarah mie instan di Indonesia. Mie instan di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh PT 51 Sankyu, selanjutnya berganti nama menjadi PT Supermie Indonesia, dan PT Sanmaru Foods Manufacturing Indonesia atau Ltd yang berdiri pada tahun 1968. Pada tahun yang sama diluncurkan merek mie instan pertama di Indonesia, Supermie. 4 tahun kemudian, 1972, diluncurkan merek mie instan terkenal dan kedua di Indonesia, Indomie. Mie instan merupakan salah satu makanan terfavorit warga Indonesia. Bisa dipastikan hampir setiap orang Indonesia telah mencicipi mie instan atau mempunyai persediaan mie instan di rumah. Bahkan tidak jarang orang membawa mie instan saat keluar negeri sebagai persediaan makanan lokal jika makanan di luar negeri tidak sesuai selera. Alasan masyarakat lebih memilih mie instan. Banyak alasan mengapa sebagian besar masyarakat Indonesia sangat gemar mengkonsumsi mie instan. Sebagian besar beranggapan bahwa mie instan adalah makanan yang praktis dan mudah penyajiannya. Sebagian lagi beranggapan mie instan adalah makanan yang murah dan mudah didapat. Komposisi yang terdapat dalam mie instan. Komposisi yang terdapat dalam mie yaitu tepung terigu, minyak sayur, tepung tapioka, garam, pemantap atau nabati atau natrium tripolifosfat, pengatur keasaman, mineral atau zat besi, pewarna tartazin Cl9140, dan antioksidan atau TBHQ. Komposisi pada bumbu yaitu gula, garam, penguat rasa MSG, bubuk bawang putih dan bawang bombay, perisa ayam mengandung penguat rasa dinatrium inosinat dan guanila, bubuk lada dan vitamin A, B1, B6, B12, niacin, asam folat dan petotenat. Komposisi pada minyak sayur dan bawang merah. Komposisi pada kecap manis yaitu gula mengandung sulfur, air, kedelai, gandum, garam, bumbu, dan rempah-rempah, pengawet, atau natrium benzoat minyak nabati. Komposisi pada saus cabai yaitu cabai, air, gula, garam, pengental, pengatur keasaman, bumbu penguat rasa atau mononatrium glutamat, dinatrium inosinat dan guanilat, perisa, pengawet atau dinatrium benzoat dan natrium metabisulfi. Bawang goreng mengandung antioksidan TBHQ. Zat-zat adiktif yang terdapat dalam mie instan. Zat adiktif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Penambahan zat adiktif dalam makanan biasanya bertujuan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Zat adiktif. Zat pewarna seperti merah, orange, kuning, hijau, biru, karmoisin, amaran, erythrosin, sunset yellow atau VCV, tartazin, quenelin yellow, fast green VCV, brilliant green VCV.
2. Zat pemanis seperti sakarin, siklamat, aspartam, dulsin, sukralosa, asesulfam, stevia. Zat pengawet seperti asam cuka, natrium priponat atau kalsium priponat, garam, natrium benzoat, asam sitrat, natrium nitrat, asam fosfat, dan sulfur. 4. Zat penyedap seperti MSG, monosodium glutamat, amil asetat, benzaldehida. 5. Zat pemberi aroma seperti jeruk, nanas, pisang, apel, pir, stroberi, mint, ceri, oktil asetat, etil butirat, amil asetat, amil valerat, polerat asetat, benzil asetat, mentol, benzaldehida. 6. Zat pengemulsi seperti lecitin dan gliserin. 7. Zat pengasaman seperti asam asetat, asam tartat, asam sitrat, natrium karbonat, dan kalium karbonat. Zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam mie instan. 1. MSG atau monosodium glutamat, 2. Pewarna, 3. Pengawet, 4. Pengatur keasaman, 5. Piprolin glikol, 6. Lemak dan sodium, 7. Lilin dan wak, 8. Bahan penambah rasa, minyak, 9. Minyak sayur, 10. Solid ingredient, 11. Kecap dan sambal, 12. Kandungan natrium. Dampak mengonsumsi mie instan bagi kesehatan tubuh. Dampak positif. Kebanyakan produk-produk mie instan telah melalui proses fortifikasi, yakni proses penambahan mikronutrien ke dalam produk. Mikronutrien ini seperti misalnya zat besi, asam folat, niacin, vitamin, dan mineral seperti kalium. Baru-baru ini telah diperkenalkan jenis mie instan baru yang justru dapat membantu orang-orang mengalami kegemukan atau ingin berdiet menurunkan berat badannya. Mie instan tersebut adalah mie yang menggunakan pektin sebagai salah satu bahan dasarnya. Pektin adalah polisakarida linear yang terutama terdiri dari asam galakturonik dan turunannya. Saat zat ini berada di dalam lambung dan terisi cairan, ia akan mengembang dan mengisi penuh perut, dan konsistensinya membuat lama berada dalam saluran pencernaan sehingga memperlambat timbulnya rasa lapar. Menurut penelitian, serat pektin dalam mengurangi absorpsi pada saluran pencernaan sehingga menurunkan level kolesterol rendah, meningkatkan peristaltik usus, mengurangi konstipasi, mengurangi resiko kanker saluran cerna. Dampak negatif. 1. Menghambat penyerapan nutrisi. 2. Menyebabkan kanker. 3. Menyebabkan keguguran. 4. Mengacaukan metabolisme tubuh. 5. Bahaya propilen glikol. 6. Bahaya bagi pencernaan. 7. Kegemukan. Cara mengantisipasi dampak buruk mie instan. 1. Memberi jangka waktu. Setelah makan mie instan, beri jangka waktu sekitar 3 hari bila ingin memakannya lagi. Hal ini bertujuan untuk memberi waktu bagi tubuh agar bisa mencerna lilin, pelapis mie, sampai benar-benar habis dan tidak menumpuk di tubuh. 2. Tiriskan dan bilas. Untuk mie instan goreng, setelah mie masak, tiriskan lalu bilas lagi dengan air bersih yang tentunya sudah matang. Untuk mie instan kuah, setelah mie matang, jangan langsung dibubuhi bumbu mie instan. Tiriskan dulu mie-nya, lalu buang air sisa perebusan mie. Untuk kuah, Anda bisa memasak air panas yang baru. Perlakuan ini meminimalisir masuknya zat lilin ke dalam tubuh. Saat mie direbus, lilin bisa lepas dari mie dan menyatu dengan air rebusan. Itulah sebabnya sebaiknya jangan mengonsumsi air rebusan mie. Jangan mencampur bumbu ketika masak. Pada bumbu mie instan juga terdapat kandungan berbahaya yang akan semakin aktif ketika dimasak dalam suhu yang tinggi. Untuk mengurangi bahayanya, biasanya dalam mencampurkan bumbu tersebut dicampurkan ketika mie instan sudah diangkat dari kompor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bahaya dari bumbu mie instan. Solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan mie instan. 1. Tidak menggunakan kuah rebusan pertama. 2. Tidak memakai kecap dan sambal bawaan mie instan. 3. Mengurangi pemakaian bumbu terlampir. 4. Jangan memasak berkali-kali. Terima kasih.